Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan berikan judul Meneladani Yesus. Kita tahu bahwa Yesus telah melakukan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Apalagi dia sudah menebus dosa manusia, dia rela mati bagi kita semuanya. Karena dia sangat mengasihi umat manusia. Pada saat kita merayakan hari kematian Yesus di atas kayu salib, pada hari Jumat Agung, mengingatkan kembali kepada kita, seluruh umat manusia, akan begitu besar kasih Tuhan kepada umat manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kematian Yesus adalah untuk keselamatan bagi semua umat manusia yang berdosa. Dan dia yang mau percaya maka dia akan diselamatkan. Bagi iman Kristen, kematian Yesus adalah jaminan dan kepastian keselamatan yang diterima oleh semua orang yang percaya kepada dia. Dan ada satu kepastian pengampunan dosa melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus telah mengemban satu tugas yang mulia. Sebagai anak domba yang tidak bercacat celah, dikorbankan melalui darahnya sendiri, yang jauh lebih berharga dari darah seekor hewan atau darah domba. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Firman Tuhan katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Tuhan Yesus sudah menebus setiap dosa umat manusia. Dosa di sini tidak hanya dosa-dosa yang kita perbuat, tetapi dosa warisan atau dosa asal dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia terputus dengan Allah. Dosa itu memisahkan manusia dengan Allah, dan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Pada saat Yesus mati di atas kayu salib, tujuannya yaitu untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Hubungan yang sudah rusak, Yesus pulihkan. Yesus mendamaikan kita dengan Allah melalui kematiannya di atas kayu salib. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan kembali oleh Yesus dan membebaskan kita dari kematian yang kekal, asalkan kita mau percaya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus sudah melakukan bagiannya, yaitu menebus dosa kita. Dan melalui kematiannya, dia memberikan jaminan keselamatan. Dia memberikan jaminan pengampunan. Dan Yesus telah memulihkan hubungan kita dengan Allah. Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah. Dia telah melakukannya dengan begitu sempurna, sehingga pada saat dia tergantung di atas kayu salib, dia katakan sudah selesai. Artinya segala pekerjaannya sudah diselesaikan dengan begitu sempurna. Bagaimana dengan kita menyikapi pengorbanan Yesus di atas kayu salib ini? Apa yang menjadi bagian kita untuk membalas cinta kasih Tuhan kepada kita? Sampai saat ini, apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita? Kita sebagai umat yang sudah ditebus oleh darah Yesus, maka kita harus memelihara hubungan ini supaya jangan menjadi rusak, menjadi terputus oleh Allah. Kita harus membangun relasi atau hubungan yang baik dengan Tuhan, dan membangun hubungan yang baik juga dengan sesama. Kita meneladani Yesus dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya yang begitu luar biasa. Seperti salib yang terdiri dari dua buah garis. Garis vertikal yang menunjuk ke atas menggambarkan bahwa kita harus membangun hubungan yang baik dengan Allah. Dan garis yang mendatar atau horizontal
Itu menggambarkan hubungan yang baik dengan sesama umat manusia. Bapak-Saudara sekalian, untuk bisa menjalin hubungan yang baik dengan Allah, untuk bisa membangun hubungan baik dengan sesama manusia, dibutuhkan suatu sikap, yaitu kerendahan hati. Seperti apa yang Yesus lakukan, Dia rela mati untuk menebus dosa manusia dengan penuh kerendahan hati. Tanpa memiliki sikap kerendahan hati, maka tidak mungkin kita bisa menjalin hubungan dengan baik. Kegagalan manusia salah satunya yaitu kesombongan. Orang yang sombong, dia merasa hidupnya paling benar. Orang yang sombong memiliki rasa ego yang tinggi. Hidup hanya untuk mementingkan dirinya sendiri saja. Hal inilah yang menghambat bisa menjalin hubungan baik dengan sesama, apalagi hubungan dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 101 ayat 5b dikatakan bahwa Tuhan tidak menyukai orang yang sombong dan tinggi hati. Kesombongan adalah perasaan bahwa seseorang, dia tidak mau semuanya ini dicampuri oleh orang lain. Dia merasa bahwa dia dapat mencapai segala sesuatunya tanpa pertolongan orang lain. Dia merasa dia dapat melakukan semuanya ini dengan kekuatannya dia sendiri. Dan dia merasa tidak membutuhkan Tuhan. Bapak-Saudara sekalian, dalam perumpamaan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang pergi berdoa ke bait Allah, dalam Lukas 18 ayat 9 sampai dengan yang ke-14, di situ diceritakan bahwa ada seorang Farisi yang berdoa dengan keyakinan bahwa hidupnya sudah lebih baik dari hidup pemungut cukai yang berdoa di dekatnya. Keyakinan orang Farisi ini ternyata adalah sebuah kesombongan yang tidak dapat dibenarkan oleh Allah. Tetapi sebaliknya, kerendahan hati dari si pemungut cukai ini membawa suatu pengampunan, dan pemungut cukai ini dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dia sudah mendamaikan kita dengan Allah, sehingga hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Dan itu adalah bagian Tuhan Yesus yang sudah dilakukan dengan sempurna, sesuai dengan apa yang Allah mau dalam kehidupannya. Demi untuk siapa? Untuk kita semua umat manusia yang berdosa. Dan menjadi bagian kita agar kita mendapatkan pengampunan yang dibenarkan oleh Allah. Maka kita harus meneladani Yesus di dalam hidup kita. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia menanggalkan keilahiannya. Dia menjadi sama seperti manusia, bahkan menjadi seorang hamba yang melayani umat manusia dengan penuh kerendahan hati. Yohanes 13 ayat 15, firman Tuhan katakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada kamu. Bapak-Saudara sekalian, Tuhan Yesus yang mau merendahkan dirinya, dan dia mau membasuh kaki para murid-muridnya, karena Yesus sangat mengasihi umat manusia. Ini adalah teladan yang Yesus lakukan dalam kehidupannya yang begitu luar biasa. Melalui kerendahan hati inilah Yesus mau melakukan segalanya, karena dia mengasihi kita. Kunci utama agar kita bisa menjalin hubungan baik dengan sesama kita, kunci utama kita akan bisa menjalin hubungan baik dengan Tuhan Allah, yaitu kerendahan hati. Seperti apa yang telah Yesus lakukan selama dia masih ada dalam dunia ini. Pada saat kita memiliki kerendahan hati, itu artinya kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang banyak memiliki kelemahan, banyak memiliki kekurangan, sehingga kita bisa belajar dari Yesus. Yang apa sudah Yesus lakukan? Yesus menjadi seorang pribadi yang rendah hati. Dia mau merendahkan dirinya. Dia mau merendahkan hati.
dan dia mau melakukan seperti seorang hamba. Pada saat kita memiliki kerendahan hati, maka kita akan terjalin satu hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Pada saat kita memiliki hubungan baik dengan Tuhan dan sesama, maka kita akan dibenarkan dan diselamatkan oleh anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Ingat Bapak Ibu sekalian, eksistensi kita di dunia ini hanya untuk kasih karunia, hanya oleh karena anugerah yang Tuhan berikan bagi kita semua. Oleh karena itu, milikilah kerendahan hati dan kita mau meneladani Yesus seperti Yesus yang dia lakukan. Dia mau merendahkan diri kita dan dia mau menjadi hamba, seorang hamba. Mari Bapak Ibu sekalian, melalui teladan yang Yesus lakukan, kita harus meneladani supaya kita sama seperti dia dan hidup kita akan dibenarkan oleh Allah Bapa kita yang ada dalam surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.